diperbolehkan untuk tidak isoman, tetapi mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ongkos sendiri, tidak ada lagi kita boleh masuk ke Wisma Atlet dan segala macam. Tetapi tetap PCR-nya jalan, tapi karantinanya yang tidak kita terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari 4 pembicara tadi, saya melihat ada yang missing di sini. Mungkin saya salah, ada yang missing bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah nggak nyambung nih sama perut kita, nggak nyambung sama bisnis kita. Oke, kita kesampingkan dulu mengenai keputusan policy pemerintah yang nggak nyambung dengan dunia usaha. Yang kedua, saya lihat bahwa yang diuntungkan hanya hotel. Tapi maaf Pak, hanya hotel-hotel tertentu Pak. Hanya hotel-hotel tertentu. Malah yang saya dengar, bagi hotel yang mendapatkan jatah untuk tempat karantina, itu tidak boleh diisi oleh tamu-tamu yang lain. Kita bahas juga nanti. Oke, kita berbicara tadi mengenai susah nih karantina, nggak enak dan lain sebagainya. Tidak fair kalau kita tidak mendengar apa fungsi, apa faedah dari karantina tersebut. Pada kesempatan ini, saya ingin mengundang Ketua DPD Asita Jakarta yang juga merangkap sebagai penyintas COVID untuk berbicara. Silakan Bu Yana menyampaikan kenapa 8 hari, kenapa 14 hari, kenapa bukan 5 hari, kenapa bukan 1 hari. Silakan Bu Yana. Aduh, terima kasih Pak Yongki. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Iya nih, saya jadi dibilang Pak Yongki penyintas COVID. Memang benar, maksudnya. Ya, tapi saya cuma mau cerita pengalaman saja, mau sharing aja. Karena waktu itu terus saya cerita sama Pak Yongki, ternyata keputusan pemerintah menetapkan 8 hari itu ada dasarnya gitu kan, bukan nggak ada dasarnya. Satu, yang pertama, saya bukannya against menurunkan 8 hari kita mengkritik 8 hari karantina untuk dikurangi, enggak, saya setuju, tapi kita sebaiknya juga harus mengerti kenapa 8 hari itu muncul gitu. Supaya kita bisa lebih jernih dalam berpikir kalau nanti pemerintah kayak sekarang kan sudah ada wacana menyatakan bisa dikurangi menjadi 5 hari gitu. Syukur-syukur nanti dikurangi lagi jadi 3 hari. Tapi semuanya harus punya dasar kan gitu. Nah, saya kebetulan waktu itu memang terkena COVID dari orang rumah, dan saya sebetulnya data-data atau kondisinya itu sangat light ya, mild. Jadi saya city value-nya masih cukup tinggi 29, terus kemudian saya masih penciuman masih bagus, rasa juga masih oke. Saya hanya mengalami agak sedikit demam dan lemes, cuman itu aja. Nah, tapi karena saya sudah masuk lansia, jadi dokter saya menyatakan, Bu, kebetulan di rumah sakit juga pasiennya kan banyak menurun. Jadi kemarin tuh pas puncak COVID yang banyak dan tinggi itu saya belum sakit. Sesudah itu mereda baru saya sakit. Jadi rumah sakit sudah banyak tempat tidur kosong. Jadi dokter saya bilang, Ibu lebih baik isoman di rumah sakit saja karena sudah lansia. Karena juga di rumah saya ada anak saya lagi hamil, kemudian juga pembantu saya dengan supir saya juga positif. Jadi daripada saya di rumah juga positif, nanti mereka repot mesti ngurusin saya, mendingan saya di rumah sakit aja. Nah, memang yang dilakukan di rumah sakit itu adalah
3 hari pertama tuh saya sesudah diperiksa semuanya secara teliti, kemudian saya dibom sama obat. Saya sebutkan dibom karena memang obat-obatan yang masuk ke saya tuh banyak sekali gitu. Dalam 3 hari pertama itu. Setelah 3 hari itu kondisi saya sudah sangat berubah membaik. Demam sudah tidak ada, sudah tidak lemas, karena setiap hari juga meskipun saya diinfus, saya ke toilet jalan sendiri, semuanya sendiri, dilakukan semua sendiri. Sesudah 3 hari itu sudah jauh membaik. Gitu. Nah, kemudian di hari kelima saya di di PCR. Saya di PCR hari kelima dan masih positif. Dengan ini ininya 32,4 CT value-nya 32,4 masih positif. Nah, kemudian berarti saya masih tetap di rumah sakit. Pada hari ke-8 saya di PCR lagi. Di PCR lagi masih positif juga, tapi sebetulnya sudah 35,4. Menurut aturan katanya 35 ke atas itu sudah bisa dinyatakan negatif, tapi laboratorium tetap menyatakan positif karena masih terdeteksi ada virus COVID-nya, entah itu virusnya ada katanya cuman cangkangnya atau cuman mRNA-nya atau apa, tapi pokoknya masih ada, jadi dinyatakan positif. Tapi di hari ke-8 saya PCR itu kondisi saya tuh sudah sangat bagus, sangat baik, infus sudah dicabut, saya sudah melakukan semua kegiatan di rumah sakit sendiri karena memang isolasi, apa-apa harus sendiri juga. Istilah saya sudah tinggal seperti makan tidur aja gitu, tidak ngapa-ngapain. Saya juga ada HP, bisa bisa kontak dengan teman-teman, dengan rumah dan segala macam. Tapi masih dinyatakan positif. Jadi saya tidak boleh kemana-mana. Nah, pada PCR berikutnya, pada PCR yang ini, yang 3, jadi saya sudah 2 kali PCR itu masih positif ya. Pada PCR yang 35,4 ini, dokter menyatakan bahwa saya boleh pulang, tapi harus isoman di rumah. Beliau berani merilis saya pulang ke rumah asal di rumah siap. Karena keadaan rumah juga yang pembantu saya yang positif sudah juga di isoman di Wisma Atlet, terus supir saya juga isoman di rumah, jadi rumah sudah dibersihkan dan orang rumah juga siap dengan isoman saya karena mereka kan harus sedikit banyak harus mensuplai saya yang ada di kamar, nggak boleh kemana-mana dan lain sebagainya. Rumah siap, jadi saya pulang dengan posisi seperti itu, masih 4 hari, masih disuruh 4 hari lagi isoman. Kemudian hari kelima saya PCR lagi baru negatif. Dari situ saya berpikir-pikir, oh kalau begitu memang keputusan pemerintah menetapkan sebelum bulan Juli itu kalau nggak salah kita karantinanya sekitar 3-5 hari. Kemudian waktu COVID-nya meningkat sangat tajam itu naik jadi 8 hari, itu bisa mengerti gitu. Karena memang saya mengalami setelah 7 hari baru saya kondisinya baik gitu. Nah, tentunya 8 hari itu mungkin pemerintah berpikir kalau orang itu positif, tadi kan ceritanya Pak Arta Hanif ya, karantina itu bagi yang sakit. Jadi semua orang itu kalau baru datang masuk Indonesia dianggap sakit, kemudian di PCR, suruh masuk dulu di tempat tertentu untuk isolasi sampai hasil PCR-nya keluar. Kalau dia memang sakit, mungkin juga OTG, mungkin juga nggak ada gejala, tapi dia membawa COVID, maka sudah disiapkan 8 hari itu, gitu. Karena 8 hari itu dianggap dia bisa bisa di cure atau bisa
diobatin, disembuhkan, dan 8 hari itu bisa sembuh. Cuman pertanyaan saya adalah, kalau hasil PCR-nya, kalau hasil PCR-nya dalam 1 malam ada hasil bahwa dia negatif, kenapa dia nggak boleh keluar dari situ? Kan PCR, terus hasilnya negatif, ya boleh pulang dong gitu kan? Karena saya juga di rumah sakit setelah PCR-nya dinyatakan negatif pulang gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Tapi 8 harinya saya mengerti gitu. Kalau emang orang itu positif, maka memang akan di-cure 8 hari. Kalau besokannya ketahuan memang setelah di PCR dia positif. Itu aja sih yang saya ingin share. Jadi 8 hari itu oke. Nah sekarang juga pandeminya sudah bisa dikendalikan, bisa dalam taraf yang sangat rendah. Apakah tidak bisa dipertimbangkan karantina itu harinya dikecilkan gitu, misalnya 5 hari kek, 3 hari kek, tergantunglah dari perhitungan pertimbangan dari sisi kesehatannya gitu. Tentu kan kita harus juga mengerti ini gitu, karena pemerintah tentu tidak mau COVID ini berjangkit lagi demikian parah, karena kasihan banget itu nakes-nakesnya kalau mesti berhadapan dengan orang-orang sakit yang berpacu bisa sampai cepat sekali meninggal gitu. Itu aja sih pertimbangan saya, itu pengalaman saya aja gitu. Jadi demikian Pak Yongki, barangkali yang bisa saya share sementara ini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana. Jadi apa yang disampaikan Bu Yana itu sebetulnya kalau memang orang sakit ya memang pantas 14 hari. Tapi kalau orang sehat pada saat PCR itu sudah dinyatakan clean, tidak perlu lagi untuk stay. Oke, Bapak Ibu, mari kita bersepakat. Saya akan buka acara Q&A, tanya jawab. Mari kita bersepakat sampai dengan jam 4.45. Mulai dengan jam 4.45, saya minta para narasumber ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, menyampaikan usulan konkret. Sebelumnya saya juga ingin mengundang sedikit aja Pak waktunya Pak Syam untuk berbicara sedikit. Pak Syam, silakan Pak. Masih adakah Pak Syam? Silakan Pak Syam. Terima kasih Pak Yongki. Bu Yana sudah lulus S1 dari COVID, tapi saya generasi pertama dari COVID Maret 2020. Jadi saya angkatan pertama yang kena COVID. Apa yang dialami memang saya berpikir seperti Ibu Yana, kalau belum kena rasanya masih ingin menolak peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal seandainya saja kita merasakan semua bagaimana terkena COVID, kalau Bu Yana masih panasnya sedikit, saya panasnya udah 40 derajat. Sehingga bergerak sedikit aja udah tidak nyaman dan segala macam. Sehingga itu yang saya rasakan selama 2 minggu, Pak. Bukan lagi hanya 8 hari. Dan saya full isoman karena rumah sakit belum siap menerima penyakit COVID. Nah, yang saya ingin sampaikan sedikit saja, Pak Yongki, terima kasih waktunya. Pak Didin, Pak Paul, Pak Arta, dan teman-teman yang lain, mohon izin. Saya ngasih solusi yang memang agak keras, tapi mungkin menyeleneh gitu ya. Mau nggak kita minta sama pemerintah, khusus orang pariwisata, khusus wisman atau inbound pariwisata dari luar, atau wisman dari luar, diperbolehkan untuk tidak isoman, tetapi mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ongkos sendiri, tidak ada lagi kita boleh masuk ke Wisma Atlet dan segala macam. Tetapi tetap PCR-nya jalan, tapi karantinanya yang tidak kita terima. Tapi konsekuensinya adalah bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Setelah kita dites PCR negatif, silakan pulang. Tapi harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jangan merusak diri sendiri untuk orang lain sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri. Tapi kita jamin dan kita harus bertanggung jawab dengan biaya sendiri apabila terjadi. Kita harus terkena COVID ataupun menulari COVID kepada orang lain. Saya pikir itu biar nanti usulan ke pemerintahnya bisa kita satu suara berani gitu, bahwa kita menanggung hal ini.
Terima kasih Pak Yongki dan teman-teman yang lain. Silakan dilanjut, saya dengar kembali. Baik, terima kasih Pak Syam. Berikutnya saya mengundang Pak Sugeng. Pak Sugeng untuk berbicara, menyampaikan pendapat karena beliau memang ada permintaan untuk menyampaikan pendapat. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Pak Yongki. Selamat sore semuanya. Om Swastiastu. Begini Pak, jadi saya telaah teliti itu dari awal. Nah, kalau kita masih ingat bersama-sama, itu Mas Menteri yang sebelumnya mau membuka Bali di bulan September. Nah, ini luar biasa ini harus kita pertimbangkan ini. Pada waktu Mas Menteri yang pertama mau buka di bulan September 2020, mereka berpatokan ke UNWTO. Oke, dari situlah UNWTO datang mengakses sebelum kita atau mereview kita punya, timbullah CHSE, timbullah IHAK. Oke, nah pada waktu pembukaan sekarang, kenapa mereka tidak mengacu ke UNWTO lagi? Nah, ini mungkin sebagai acuan nanti kita ngomong ke pemerintah. Jadi kalau Kemenkes bilangnya saya based on WHO, ya kita harus based on UNWTO. Nah, saya sudah pelajari Pak Yongki, satu persatu saya baca bolak-balik segala macam. Ternyata diatur sama UNWTO dan itu tidak ada karantina. Justru dia bilang seperti yang Bapak tadi bilang bahwa you will have to responsible by your own self. Semua harus smooth, semua harus lancar demi kelangsungan ekonomi dan tidak ada pertimbangan, tidak ada pilih kasih, apa kita sebutnya nanti. Nah itu detail ada saya punya, kalau mau saya bisa share. Nah ini nanti kalau misalkan untuk dipakai selanjutnya, ini dasar yang kuat Pak Yongki. Jadi sekali lagi, kenapa yang pada waktu bukaan ini kita tidak mengacu ke pedoman UNWTO? Nah itu Pak Yongki dari saya punya data lengkap, bisa saya link share-nya, termasuk YouTube yang dihimbau oleh salah satu yang waktu ini saya sebar ke seluruh Indoa sama Asita. Itu luar biasa, bahwa we have to open soon dan itu tidak ada diskriminasi antara satu stakeholder ke stakeholder yang lain, seperti yang Bapak Paul bilang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Pendapatnya mengenai UNWTO, saya melihat ada sesuatu yang missing. Kalau memang UNWTO itu bicara berdasarkan WHO, artinya memang itu harus ke semuanya gitu ya. Tapi my question, kenapa teman-teman kita yang di Amerika tidak melakukan karantina? Itu menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan kembali. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, masih adakah saran-saran yang lain yang ingin disampaikan kepada kita semua untuk kita share saat sekarang? Silakan, boleh raise hand apabila ada yang ingin menyampaikan pendapat. Saya Pak Yongki. Pak, bisa bicara. Silakan, Pak Abdul Haris. Baik, terima kasih Pak Yongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Saya berjumpa dengan, saya posisi sekarang itu di larutan Capaki 3 Pak Yongki. Jadi semua ketua umum saya ada di sini. Ada Pak Paul di Intoa, ada Pak Arta di Asita, dan ada Bu Pauline di Astindo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit saja Pak terkait dengan karantina. Terkait dengan karantina yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Saya kemarin sudah bersurat di Dinas Pariwisata Provinsi NTB maupun Gubernur untuk kegiatan. Kami di sini ada event nasional di tanggal 17 sampai tanggal 19 November, yaitu USBK.
kami berharap kepada pemerintah, ya, mungkin dalam kesempatan ini juga melalui pertemuan kita ini mungkin menjadi referensi atau menjadi bahan usulan bahwa kami di sini dengan kegiatan maupun event tersebut meminta kepada pemerintah untuk saya sudah kirimkan juga tadi suratnya ke Ketua Umum Astindo. Kami mengirim surat kemarin tanggal 7 di Dinas Pariwisata dan Kantor Gubernur, sehingga kami meminta untuk masa karantina itu diperpendek, Pak. Nah, karena diperpendek sampai 2 hari saja kami memintanya kepada pemerintah. Karena apa? Ya banyak pertimbangan ketika nanti karena eventnya sudah dekat di tanggal 17 sampai 19, kalau karantina sampai 8 hari, ya kami, walaupun saya sudah baca media tadi, untuk hari ini sudah turun sampai ke 5 hari. Nah, tetapi itu pun kami masih dirasa cukup apabila cukup lama, masih sampai 5 hari tersebut. Nah, sehingga kami menerima juga customer ataupun tamu, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri sendiri, ya enggan sebenarnya dengan jangka waktu yang panjang ini, itu 5 hari juga masih panjang, Pak. Baik. Karena pertimbangan tadi kan, yang sudah disampaikan sama pembicara tadi, terutama Pak Paul juga sudah menyampaikan, mohon supaya nanti ini menjadi referensi, Pak, ya untuk dijadikan salah satu ajuan kepada pemerintah pusat. Terima kasih, itu aja dari saya, Pak Yongki. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Abdul Haris dari Lombok. Berikutnya mungkin ada Pak Al Purwa, salah satu senior kita di Intoa, senior kita di Astindo, juga senior kita di Asita. Bukan penyusup ya, Pak ya? Bukan penyusup, Pak, saya. Resmi, Pak. Pak Yongki, terima kasih. Semua ketua-ketua yang ada di sini, selamat sore. Saya senang sekali menyimak semua pembicaraan. Namun saya ingin tegas mengenai logika. Logika pemerintah atau mereka yang membuat peraturan tidak seimbang dan sebanding dengan logika kita sebagai pengusaha yang ingin hidup dari usaha. Nah, logika ini yang kita harus cermati. Saya sangat setuju dengan Pak Arta tadi, yang menyatakan mengapa kita harus karantina orang sehat. Amin. 1, apabila sudah vaksin 2 kali, dan mungkin minta kita vaksin 3 kali sebagai syarat untuk datang ke Indonesia. Kemudian PCR sebelum masuk ke pesawat. PCR lagi pada saat arrival atau sehari setelah arrival. Jadi menurut saya kita harus tegas meminta untuk inbound tourism jangan dikarantina, hanya 1 hari untuk boleh masuk ke hotel karantina untuk dicek PCR. Bila negatif, silahkan enjoy your holiday sampai Anda pulang lagi. Tetapi kita harus saring juga mereka. Apakah punya asuransi? Asuransinya mencakup semua penyakit nggak? Kalau tidak, dia harus menjamin dia punya uang cukup untuk menjadi turis. Saya kira gitu saja. Apabila turis sehat, turis punya uang, jangan dipretelin uangnya dengan karantina 8 hari. Biarkan dia gunakan uangnya untuk apa dia suka. Saya kira gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Al Purwa. Sangat tegas statementnya. Berikutnya saya Pak Arta. Pak Arta mau bicara kah? Saya nyambung Pak Al Purwa, boleh? Boleh Pak. Iya. Karena belum bicara, narasumber belum. Jadi saya teruskan dari Pak Al ya. Ya. Oke, jadi gini, secara praktis lah, kita nggak bertele-tele. Saya sebenarnya ingin menegaskan aja, mengingatkan kita semua, bahwa yang kita sedang persoalkan ini adalah orang yang sehat, gitu loh. Jadi dia sudah melewati PCR di negara yang bersangkutan sebelum masuk ke Indonesia. Kalau tidak bisa dia masuk ke Indonesia, itu syarat penerbangan. Tiba di sini juga dia sudah di PCR ulang negatif.
dan dia juga sudah divaksin lengkap, gitu kan? Kemudian dia orang sehat sebenarnya, cuman kita khawatir dia karena dari perjalanan jauh, kita karantina. Nah, satu hal lagi saya mau mengingatkan tadi sudah Pak Sugeng kalau nggak salah, Chris ya tadi lupa. Halo. Ya. Oke. Suara Bapak hilang. Oke. Nah, pertama mereka yang sudah kemudian kedua mereka yang sudah PCR kan juga terpantau dengan EHAC kan. Kemudian destinasi-destinasi yang menjadi destinasi tujuan kalau dia WNA itu kan dia sudah memenuhi persyaratan CHSE kan? CHSE ya. Dan kemudian Indonesia kan termasuk negeri yang sudah sangat serius melakukan vaksinasi. Nggak tahu sih berapa persen, mungkin sudah di atas 50% ya. Nah, bisa dibuat semacam tadi Pak di chat juga saya baca bahwa kenapa kita tidak ada koordinasi yang bagus antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan kementerian dan lembaga lainnya. Koordinasinya harus dibuat bagus sedemikian rupa, praktis, simple, dapat dipahami dengan baik oleh WNI yang pulang maupun oleh WNA yang akan datang ke Indonesia. Bahwa kita siap nggak untuk membuat sosial ekonomi Indonesia ini bergerak? Itu dulu. Kalau kita siap dan sektor pariwisata siap, sudah menyiapkan segala sesuatu ketentuan seperti yang saya sebut tadi, Indonesia juga sudah masuk negara yang sudah jauh lebih baik sekarang ini, kenapa kita masih menghukum diri dengan karantina yang 8 hari? Masa inkubasi itu paling tidak 5 hari. Gitu kan? Jadi sangat logis kalau karantina 8 hari, kalau harus dikarantina juga dengan kemestian bla bla blanya, ya paling enggak 5 hari lah. Tapi itu 5 hari kalau kondisi normal, artinya belum ada intervensi. Intervensi sudah dilakukan apa itu? Sudah berulang kali PCR dan sudah dilakukan vaksin. Indonesia sebagai negara tujuan juga sudah divaksin. 50% ke atas saya yakin sudah divaksin. Harusnya tidak perlu lagi karantina 5 hari. Kalau diperlukan karantina juga diperlukan karena berbagai kepentingan terkait dengan PCR itu tidak segera bisa diumumkan hasilnya, atau ada visa on arrival yang butuh waktu, ya paling nggak dibuatlah 3 hari atau 2 hari. Jadi make sense gitu loh. Tapi ada satu pendapat tadi dari Pak siapa tadi dari Astindo, bahwa bisa dilokalisir, diberi semacam exercise, destinasi-destinasi mana saja, atau paket-paket tur mana saja yang dimungkinkan untuk didatangi WNA dari mancanegara manapun, gitu loh, asal memenuhi ketentuan. Yaitu mereka setelah masuk ke Indonesia atau ke daerah tujuan wisata, mereka itu benar terkawal dengan baik oleh guide-nya, kendaraannya secara khusus, dan sehari kelima kemudian dicek lagi PCR-nya. Jadi saya kira kalau kita mau menggerakkan sektor real ekonomi dan sosial ekonomi kita, semestinya kombinasi kebijakan antara Kementerian Kesehatan, Satgas, dan kemudian Kementerian Pariwisata dan pihak-pihak kementerian dan lembaga lainnya harusnya bisa menghasilkan satu paket yang bisa membuat nyaman semua orang. Nyaman bagi kita pelaku usaha, nyaman bagi semua yang akan kembali ke Indonesia, apalagi dia WNI, dia sudah rasa emosinya sudah begitu rindu ketemu keluarganya, dan dia sudah menjaga diri begitu sehat, tidak mungkin dia sengaja nabrak keluarganya menularkan penyakit yang dia pasti rasakan secara klinis kepada keluarganya gitu. Baik. Gitu. Jadi saya kira ini perlu kolaborasi, Pak. Ya. Negara harus berkolaborasi, berkoordinasi ya sebaik-baiknya. Sungguh-sungguh nggak kita menggerakkan sektor real ekonomi kita. Dan kemudian hasil daripada acara kita hari ini harus terus digulirkan. Apalagi tadi Pak Didin menyampaikan akan membuat acara yang sama. Terus digelorakan, Pak.
Saya berharap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kita semuanya terkait dengan 90 orang per flight untuk masuk ke Indonesia, yang kemudian alhamdulillah direvisi karena protesnya juga kencang, maka saya berharap bahwa upaya bersama kita demi rakyat kita, demi ekonomi pariwisata kita ini bangkit kembali, maka saya kira gelora upaya dan berbagai pertimbangan ini perlu kita terus secara kontinu berulang-ulang melibatkan semua pihak untuk disampaikan kepada pemerintah, kepada pejabat kita sedang menangis gitu loh. Kita minta perhatian negeri ini, pejabat ini sungguh nggak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Kita sudah 18 bulan lebih bersusah payah menghadapi segala kondisi yang ada sampai harus berpindah profesi. Saya kira ini poin penting untuk kita serius sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arta. Apa yang disampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu tadi sepertinya menguatkan apa yang saya rasakan dan apa yang saya dengar. Walaupun ini belum tentu confirm. Apakah mungkin, sekali lagi apakah mungkin, ini pertanyaan bukan pernyataan, pemerintah tidak ingin ada orang asing sementara datang ke Indonesia, ada orang Indonesia sementara keluar negeri untuk menjaga supaya di dalam negeri ini aman dari COVID. Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Karena kalau kita melihat dari aturan-aturan yang, maaf, saya bilang jaka sembung naik ojek. Orang Korea dikasih izin masuk, sedangkan Korea sendiri tidak mengizinkan orangnya keluar negeri. Orang China juga demikian. Kita boleh orang China masuk ke Indonesia, tapi di China sudah jadi satu keputusan sampai dengan akhir 2022 orang China tidak boleh keluar negeri. Itu kira-kira gambarannya yang saya bilang jaka sembung naik ojek. Pak Yongki, boleh saya sedikit aja Pak Yongki tambahan? Yes. Jadi kemarin saya melaksanakan juga webinar yang sama dengan Turki. Turki menyampaikan demikian Pak. Jadi bagi mereka yang datang ke Turki menggunakan Turkish Airlines, mereka bahkan tidak perlu, asal sudah divaksin, ya vaksinnya pun bisa vaksin Sinovac, tidak mesti vaksin yang lain, dan dia tidak perlu dilakukan PCR. Begitu hebat kepercayaannya Turki untuk menerima kedatangan turis dari manapun, termasuk dari Indonesia. Kemudian kedua, informasi yang lain, Arab Saudi. Dia sudah membuka umroh untuk seluruh negara kecuali Indonesia, ya. Dan bagi siapa yang sudah melaksanakan vaksin sesuai dengan vaksin yang mereka sudah tetapkan, ada beberapa, ada 4 vaksin saja, tidak termasuk Sinovac. Kalau Sinovac harus menggunakan vaksin booster. Mereka yang sudah melakukan vaksin dan waktu terbang itu PCR-nya negatif, mereka tidak masuk Saudi, harus dikarantina. Jadi beberapa negara yang saya sebut ini begitu percaya diri dia dengan upaya kesehatan yang dilakukan oleh kepada rakyatnya, vaksinasi, PCR, lockdown segala macam mereka sudah lakukan, dan mereka merasa sudah saatnya mereka bisa menerima turis dari negara lain dengan segala ketentuan prokes yang tetap ketat gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin menyambung lagi sedikit apa yang disampaikan Bapak Ibu, terutama yang disampaikan Pak Al tadi, mengenai orang harus asuransi. Aturan yang akan keluar, mungkin akan keluar kalau jadi, karena sudah dibicarakan dengan Pak Paul, dengan Pak Riki, akan ada asuransi yang harus dibayar bersama dengan visa untuk orang asing. Itu harus ada asuransi yang harus dibayar bersama dengan visa, dan nanti kalau memang terjadi COVID, orang ini harus deportasi dan lain sebagainya, itu sudah ada asuransinya. Kemudian, saya tidak tahu apakah benar, saya mendengar keluh kesah juga dari teman-teman di kementerian, ini ada super body di atasnya. Kemenpar sudah bicara dengan imigrasi, sudah bicara dengan Kemenkes, tetapi apa yang mereka bicarakan nggak tembus keluar. Kenapa nggak tembus keluar? Katanya, sekali lagi katanya, saya ini bukan pernyataan, tapi saya ingin bertanya. Ini bukan pernyataan, tapi saya ingin bertanya. Katanya Satgas nggak menyetujui. Mungkin debatable, bisa dibicarakan, tapi paling tidak isu ini dimunculkan.
Kalau memang Indonesia mengerti apa itu pariwisata, saya pikir harus seperti Turki. Tetapi maaf, sekali lagi maaf, pemerintah kita menyebutkan tour operator saja tidak becus. Sebutnya travel agent. Itu mungkin kita bisa perbincangkan. Ada pendapat dari Bapak Ibu, teman-teman semua. Pak Ketua saya, Pak Paul senyum-senyum ingin menyampaikan sesuatu. Tadi ada Pak Robert Koni, ada Pak Hebenezer, sudah angkat tangan tapi nggak jadi. Mungkin apa persoalannya sudah disampaikan. Silakan teman-teman dulu, Bapak. Ya. Saya hanya tersenyum karena dibilang pejabat-pejabat tidak becus menyebut tour operator tapi travel agent. Saya kira sebagian saja, Pak. Oknum-oknum. Tapi ada pejabat pariwisata sekarang sudah lancar menyebut inbound tour operators. Terima kasih, ya. Pak. Silakan. Oke. Silakan. Mungkin Pak Robert Koni dan ada Pak Adi Speed. Pak Robert Koni saya tahu beliau adalah tour operator, anggota INTOA juga. Silakan Pak Robert Koni. Ya. Terima kasih Pak Yongki. Selamat sore semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu senior saya di sini. Suatu kebanggaan hari ini saya bisa berkumpul di sini. 4 organisasi besar pariwisata bisa satu suara. Itu Maaf, yang kita nantikan. 6 ya? 6. Luar biasa lagi. 7. Ada Sapubi, ada Kesturi, dan ada GIPI, Pak. Ya, 7 organisasi pariwisata besar kasih satu suara, saya pikir akan dapat respon. Kalau kita bersuara sendiri, kemungkinan tidak didengar. Tapi ini 7 organisasi besar bersuara satu. Saya pikir itu perlu dipertahankan. Ya, mengenai karantina, saya pikir karantina itu kita harus tahu tujuan orang berwisata itu untuk apa sih? Tidak untuk melihat kamar selama 7 hari, tidak. Kita perlu untuk berwisata yang melihat alam sekitar. Ya, mengenai karantina ini, kenapa kita tidak kembali kepada ide awal dulu, sandbox, Bali, Batam, Bintan. Let's say 7 hari di Bali, tapi bukan karantina. 7 hari di Bali, you can go everywhere in Bali, and after 7 days, you can fly everywhere in Indonesia. Begitupun di Batam atau di Bintan. Jadi itu tidak sifatnya diam di dalam kamar selama 7 hari, tetapi 7 hari itu diam di satu pulau, let's say di Bali ini kita di lock selama 7 hari. Setelah itu baru kita boleh terbang ke daerah yang kita mau tuju di Indonesia. Ya. Ya, itu yang masalah karantina menurut saya. Kemudian kedua, masalah visa. Kita saat susah ini sekarang malah dengar-dengar kita mau ditagih visa $50 ya, plus 200.000 apa. Ya. Wisatawan, ya. Bapak. Itu wisatawan yang kita tangani, bukan kita. Iya, ya, maksudnya kita setiap hanya menjadi penjamin. Ya, cuma menurut saya dulu kan kita bebas visa. Di mana orang itu datang ke Indonesia tanpa bayar visa. Tapi di sini harus bayar visa. Orang akan berpikir 2 kali untuk itu. Untuk bayar visa. Yang nomor 3, Pak, sekali lagi, kenapa kita tidak kasih masukan open Indonesia for all countries, but number 1 have to be vaccinated. Iya. Ya, karena persentasi orang yang mau traveling di periode sekarang itu sangat sekian, 0,0 sekian persen per country. Tapi kalau kita gabungkan dari semua negara, mungkin itu akan menjadi besar. Tetapi kalau kita seperti pemerintah tunjukkan, oh hanya certain country seperti sekarang ini, saya pikir it's not gonna happen. Ya, baik. Ya, demikian Pak. Terima kasih banyak Pak. Kami menyimak, nanti mungkin ketua umum yang akan memberikan usulan, menyampaikan apa yang disampaikan Pak Robert Koni. Tinggal 2, dan saya pikir 2 yang terakhir untuk Q&A ini. Ada Pak Adi Speed. Saya tidak jelas Pak Adi ini dari asosiasi yang mana. Silakan Pak Adi. Ya, siang Pak Yongki. Saya Adi, Kabit SDM-nya DPD Itulah Jatim, Mbak. Perkenalkan semua Bapak dan Ibu semua dari Pak sini. Adi. Ya, saya lupa belum kelihatan wajahnya ya Pak? Iya, lupa ganti. Dari Surabaya Pak. Jatim. Oke, belum kelihatan screen-nya ya Pak? Sorry. Bentar, sorry. Oke. Sudah Pak ya? Ya, silakan. Ya, sudah. Oke. Ya, Bapak dan Ibu semua, salam kenal semua. Ini kebetulan bertuju ya, organisasi paling top di bidang pariwisata Indonesia nih. Sekali lagi, ini saya awali juga mau sekedar share aja bahwa bicara pariwisata tentu ada inbound dan outbound. Jadi dua-duanya harus digerakkan semua, jangan hanya satu sisi saja. Dua-duanya bergerak supaya bisa semuanya sama ya, satu langkah itu yang perlu. Dan yang kita
concern di sini adalah masalah karantina ya. Kita mesti kembali lagi ke istilah awal ya, di mana karantina itu adalah quaranta ya, asalnya dari bahasa Italia ya. Quaranta 4 hari. 4 hari kita di isolasi untuk mengetahui apakah kita mendapatkan sakit atau enggak. Itu kan asalnya quaranta itu 4 hari. Itu awal kata dari quarantine itu ya. Jadi sebetulnya tujuannya baik. Artinya kita memang, saya setuju banget bahwa setiap orang yang masuk ke negara kita itu harus dianggap dalam masa pandemi harus dianggap sakit, suspek, sampai terbukti sebaliknya. Ini kita harus concern semua, harus satu tujuan dulu. Ini benar. Jadi semua harus dianggap sakit sampai terbukti sebaliknya. Itu satu. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau ternyata sudah mendapatkan PCR negatif dan kemudian di Indonesia di PCR-nya kembali negatif lagi, masih diteruskan. Ini yang jadi masalah besar yang harus menjadi PR buat pemerintah. Bagaimana seharusnya kewajibannya yang harus dilakukan. Dan kalaupun misalkan sampai betul itu dilakukan, ini sekarang kan kita ngomong yang ada dulu ya, 5 hari ya, pemberlakuannya kan kalau nggak salah 5 hari, dari 8 hari diturun jadi 5 hari. Nah selama 5 hari itu kalau yang dikarantina itu kemudian tidak boleh melakukan aktivitas, bahkan untuk sekedar pesan makanan dari luar pun tidak boleh, itu kan nggak masuk akal. Ya. Mengingat apa? Hasil PCR-nya negatif loh. Ya. Ya, hasil PCR. Jadi sebetulnya yang menurut saya adalah yang benar adalah memang kita harus dianggap sakit sampai terbukti sebaliknya. Kalaupun itu yang diperlukan pemerintah 2 hari atau 3 hari atau mungkin 4 hari maksimum. Jangan sampai 5 hari. Hasil kan sudah rata-rata sekarang PCR cepat ya. Hasil PCR ini rata cepat. Mungkin dalam 2 hari sudah ketahuan. Okay. Jadi diwajibkan 2 hari itu cukup sebetulnya. Begitu kita dinyatakan bebas ya, kita bebaskan. Okay. Dan selama 2 hari itu kalau dikarantina, ya harus kita boleh dong pesan makanan dari mana itu boleh. Bukannya kita kemudian harus betul-betul nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal kalau kita berkaca di yang di Wisma Atlet misalkan yang kemarin itu saya lihat mereka yang di sana pun yang sudah kena pun boleh berseliweran kok, bukan ya kan gitu Pak ya. Itu saya rasa yang itu. Terus satu lagi hal Pak yang mungkin luput dari perhatian kita semua, bahwa kalau kita bicara yang outbound, negara-negara di luar itu beberapa masih tidak memperkenankan adanya Sinovac ya, masih minta 4. Maka tugas dari pemerintah juga bisa menyediakan itu boleh ke sana kalau Sinovac di booster dan beberapa negara yang lain. Ini harus ada karena sampai dengan sekarang pemerintah tidak siap, tidak bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang ingin mendapatkan booster karena aturannya nggak boleh, aturannya baru untuk nakes. Jadi 2 hal itu Pak yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau diarahkan ke sana bisa untuk ini juga ya dipertimbangkan juga. Noted Pak, noted. Kita catat. Jadi intinya adalah usulnya kalau untuk karantina ini makanan boleh pesan dari luar, kemudian jangan 5 hari, 4 hari, itu 2 hari aja. Oke, kita terima mirip-mirip saran-saran dengan yang lain-lain juga ya. Terima kasih Pak Speed, Pak Adi Speed. Oke. Saya minta Bu Wira dari Kompas. Silakan Bu. Selamat sore Pak, saya Wira dari Kompas. Ingin bertanya aja sih. Jadi kan Pak Menteri Sandiaga waktu minggu lalu pernah bilang kalau pihaknya tuh menyasar turis yang berkualitas ya, yang length of stay-nya lebih lama gitu. Bolehkah saya minta pendapat dari narasumber di sini terkait hal tersebut? Dan juga untuk mungkin kalau misalkan apakah dengan misalkan harus dikarantina, apakah kayak fasilitasnya harus diperbaiki, kayak Ibu Pauline kan bilang kalau misalkan karantina di resort itu bisa, maksudnya supaya nggak harus di dalam satu ruangan yang itu aja gitu kan. Dan kalau boleh saya ingin tanya negara mana aja Pak yang disarankan untuk bekerjasama dengan Indonesia saat uji coba pembukaan border ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa bicara di luar ruangan untuk hal-hal yang lain.
tentang apa yang disampaikan Pak Sandi tentang apa quality tourism dan lain sebagainya. Yang mungkin kita fokus di sini adalah soal karantinanya. Negara-negara mana yang sebaiknya kita siapkan untuk itu. Mungkin nanti pada saat usulan dari INTOA menyampaikan sebaiknya siapa saja. Kalau pendapat saya sih alangkah lebih baiknya kalau siapapun boleh. Yang penting sudah vaccinated dan lain sebagainya. Oke. Sementara itu dulu Bu Wira. Saya mengejar waktu juga karena ada narasumber kita yang akan meninggalkan ruangan ini jam 5, tapi saya minta extend selama 10 menit. Baik, setelah acara ini kita boleh ngobrol-ngobrol, tapi saya tidak mengikat waktunya narasumber. Untuk INTOA-nya sendiri bebas kita berdiskusi, mungkin setelah lewat acara ini selesai pun kita welcome. Para pemirsa sudah mendengar pendapat dan suara para pengusaha pariwisata dari dua sisi, yang merasakan manfaat dari karantina dan tidak bisa dipungkiri berputarnya bisnis juga penting. Perlu ada usulan yang konkret agar kita tetap menjaga bangsa dan negara ini dari amukan COVID-19. Tetapi kita juga perlu menjaga kepentingan dunia usaha agar ekonomi terus bergulir dan perut rakyat terus terisi makanan yang layak. Silakan simak usulan konkretnya di episode 3. Apabila Anda mendapat manfaat dari tayangan ini, silakan klik like, share, dan kami undang untuk subscribe. Terima kasih.